Berbicara mengenai hantu Indonesia, mungkin tidak akan ada habisnya, terutama mengenai sosok perempuan yang cantik, tapi bisa membuat panik. Mungkin hampir semua orang Indonesia sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama kuntilanak, yang merupakan jenis hantu yang dipercaya oleh masyarakat luas, bahwa sosok hantu kuntilanak ini pada dasarnya adalah seorang perempuan yang telah meninggal atau perempuan yang telah meninggal setelah melahirkan. Namun, di beberapa daerah lain, contohnya seperti di Kalimantan, sosok hantu perempuan yang menggunakan kain putih ini biasa dipanggil dengan sebutan Pontianak, atau kependekan dari perempuan mati beranak. Asal-usul mengenai hantu kuntilanak yang barusan saya jelaskan, penjelasannya itu berbeda di setiap daerah. Ada yang menyebutkan bahwa kuntilanak itu adalah hantu perempuan yang dimana ketika hidupnya si perempuan ini dibunuh oleh seseorang. Tapi ada pula yang menyebutkan bahwa hantu kuntilanak ini adalah perempuan yang meninggal pada saat keadaan hamil, serta bayi yang dalam kandungannya pun ikut mati dan menjadi arwah gentayangan. Juga masih ada beberapa pendapat-pendapat lain mengenai asal-usul sosok kuntilanak. Namun pada umumnya, sosok hantu kuntilanak ini digambarkan dengan sosok perempuan berambut panjang dan menggunakan kain berwarna putih. Dan menurut mitosnya, bahwa kuntilanak ini sering bergentayangan dan mengganggu orang-orang yang memang dirinya penakut. Bahkan katanya, hantu kuntilanak ini ada yang memiliki lubang di bagian punggungnya, atau biasa dipanggil dengan sebutan sundel bolong. Yang memang pada dasarnya, hantu sundel bolong juga masih dikategorikan sebagai hantu kuntilanak, karena hantu sundel bolong juga masih berwujud sosok perempuan, tapi memiliki cerita yang agak sedikit berbeda dari kuntilanak. Lalu juga muncul pertanyaan, mengapa sundel bolong ini memiliki lubang di bagian punggungnya? Jadi menurut mitos dan ceritanya, bahwa sosok sundel bolong ini merupakan hantu perempuan yang sedang hamil, dan dalam masa kehamilannya ini, si hantu perempuan ini meninggal dunia. Dan bayi yang ada di dalam kandungannya pun juga ikut meninggal dunia. Kemudian setelah si wanita hamil yang meninggal dunia ini dikuburkan, katanya ada seorang yang memiliki ilmu hitam serta melakukan ritual kepada si perempuan hamil yang meninggal tadi. Hingga akhirnya perempuan tersebut melahirkan dalam kubur melalui punggungnya. Tapi penjelasan tersebut masih berupa mitos yang beredar di masyarakat kita, yang memang kebenarannya masih belum bisa dibuktikan. Namun di sisi lain, banyaknya cerita, tradisi, hingga kepercayaan masyarakat mengenai hantu kuntilanak ini yang membuat takut jika mendengar adanya kabar bahwa hantu kuntilanak ini bergentayangan. Apalagi ketika ada seorang perempuan yang baru saja melahirkan. Karena menurut mitosnya, jika ada seorang perempuan yang baru saja melahirkan, maka si bayinya ini harus ditemani atau jangan ditinggalkan selama 7 hari 7 malam. Karena katanya, hantu kuntilanak ini akan mengganggu bayi tersebut hingga bayinya menangis. Dan yang paling menakutkannya lagi, katanya bahwa si kuntilanak ini bisa menculik bayi tersebut. Lalu ada sebuah pertanyaan, mengapa hantu kuntilanak ini sering mengganggu wanita hamil serta pengganggu bayi yang baru saja dilahirkan? Seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwa mitos mengenai sosok hantu kuntilanak ini berasal dari seorang yang meninggal setelah melahirkan atau masih dalam keadaan hamil. Mungkin alasannya dia iri karena belum sempat memiliki anak, yang pada akhirnya sering mengganggu ataupun meneror wanita hamil atau bayi yang baru saja dilahirkan. Dan mungkin dari sinilah alasan mengenai kuntilanak selalu mengganggu wanita hamil dan juga bayi yang baru saja dilahirkan. Nah, dari situlah muncul sebuah tradisi yang dibiasakan, yang dimana jika seorang perempuan telah melahirkan dan dia hendak bepergian keluar, maka dia harus membawa gunting, paku, dan benda lainnya yang dianggap sebagai penangkal gangguan dari hantu kuntilanak. Bahkan setelah bayinya lahir pun sering ditemukan benda-benda tersebut seperti gunting ataupun paku yang disimpan dalam sebuah wadah di dekat jabang bayi tersebut, yang tujuan utamanya adalah supaya si bayi ini tidak diganggu oleh hantu kuntilanak.
Lalu muncul pertanyaan lainnya, mengapa benda seperti gunting, paku ataupun benda-benda tajam lainnya dapat menangkal hantu kuntilanak? Menurut mitos kepercayaan masyarakat pada zaman dahulu, bahwa benda-benda tajam ini memang bisa digunakan untuk menangkal kuntilanak. Yang contohnya seperti menancapkan paku ke bagian atas kepala kuntilanak tersebut. Tapi sebagian orang ada yang mengatakan bahwa paku tersebut sebenarnya bukan ditusukkan ke bagian kepalanya, melainkan ditusukkannya itu ke bagian leher belakang kuntilanak. Yang mungkin kalian pun pernah melihat adegan tersebut dalam film horor, yang dimana si hantu kuntilanaknya ini ditancapkan paku di bagian atas kepalanya. Tapi kalau misalkan dalam film, ketika si kuntilanak ini tusukkan paku di bagian atas kepalanya, maka si hantu kuntilanaknya ini akan berubah menjadi wanita cantik seperti manusia yang masih hidup. Tapi sebenarnya itu hanya sebuah mitos dan hanya berlaku di dalam film. Dan memang pada kenyataannya, hal tersebut masih belum bisa dibuktikan, dan saya sendiri pun belum pernah melihat adanya orang yang menancapkan paku ke bagian atas kepala kuntilanak, lalu si kuntilanaknya ini berubah menjadi perempuan. Lalu ada pun beberapa tanda-tanda kemunculan kuntilanak, biasanya ditandai dengan beberapa hal. Contohnya seperti sering terciumnya aroma bunga melati, yang memang menurut adat Jawa bahwa bunga melati ini dapat membawa aura spiritual ke alam semesta. Lalu selain bunga melati, ada juga tanda lain yang menandakan adanya kuntilanak di sekitar kita. Contohnya seperti terdengarnya suara anak ayam pada malam hari. Memang saya sendiri pun masih belum menemukan fakta ataupun mitos mengenai mengapa suara anak ayam dikaitkan dengan adanya kuntilanak. Selain itu juga, ada mitos yang mengatakan jika terdengar suara kuntilanak dari dekat, maka sosok kuntilanaknya ini sangatlah jauh. Sedangkan jika terdengar suara kuntilanak dari jarak jauh, maka sosoknya itu sangatlah dekat. Tapi meskipun hal tersebut masih berupa mitos, namun banyak orang yang sudah membuktikan hal tersebut, bahwa mitos mengenai suara kuntilanak itu memang benar adanya. Tapi pada intinya, terlepas dari banyaknya mitos yang beredar mengenai asal-usul kuntilanak, pada intinya hantu kuntilanak ini adalah sosok dari jelmaan jin, yang dimana jin ini bisa berubah wujud menjadi sosok apapun. Dan memang biasanya jin ini sering mengganggu manusia dengan menyerupai sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Contohnya seperti kuntilanak ataupun jenis hantu-hantu lainnya.